Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Farida Napila MAG selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan mungkin teman-teman yang melihat video ini yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kibla Nur Zaman, mahasiswa semester 1 jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini saya akan mengangkat tema tentang psikologi eksperimen, teori dan implementasi karya dari Dr. Nur Aini SPSI MSI, yang dimana ini suatu buku yang membahas tentang struktur berpikir ilmiah. Alasan dan tujuan saya memilih tema ini adalah untuk mengetahui konsep struktur berpikir ilmiah, dan juga memudahkan kita jika kita membuat suatu hipotesis dan bisa menerapkan pula kepada kehidupan kita sehari-hari dalam berpikir ilmiah. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ialah apa itu berpikir. Berpikir adalah alat untuk menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Dalam pengertian lainnya, berpikir dapat juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Secara umum, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada cara-cara tertentu secara teratur dan cermat. Namun secara historis ada 4 cara orang bisa belajar. Yang pertama yaitu berpegang pada sesuatu yang sudah ada, yang dinamakan metode kemantapan. Yang kedua, mengacu pada pendapat ahli, yang dinamakan metode otoritas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap intuisi, yang dinamakan metode intuisi. Yang keempat, metode ilmiah. Cara pertama sampai dengan cara ketiga ini disebut cara kebanyakan orang atau orang awam cenderung tidak efektif, kurang produktif, bahkan kadang bias dan irasional. Sedangkan metode keempat yaitu metode ilmiah merupakan metode ilmiah yang diyakini lebih rasional, objektif, efektif, dan efisien. Cara keempat ini adalah bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan yang dalam praktiknya merupakan metode ilmiah untuk mengungkapkan dan mengembangkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah juga dapat diimplementasikan melalui penalaran deduktif dan penalaran induktif. Lalu apa saja sarana berpikir ilmiah? Nah, jadi ada 3 sarana berpikir ilmiah, yaitu yang pertama adalah bahasa, matematika, dan statistika.
Oke, mari kita kupas satu-satu. Bahasa memiliki 3 unsur yang digunakan untuk menyampaikan isi sebagai pertama perasaan, sikap, dan pikiran dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Ya, sedangkan ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama fungsi instrumental, yaitu untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kedua, fungsi regulatoris, yaitu untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Tiga, fungsi interaksional, yaitu untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antar seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, yaitu untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima ialah fungsi heuristik, yaitu untuk mengungkapkan tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita dunia nyata ini. Yang terakhir adalah fungsi representasional, yaitu untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada orang. Yang kedua, sarana bahasa juga yang dilanjut dengan matematika. Yang kedua adalah matematika ya. Matematika itu adalah bahasa yang dirancang untuk menghilangkan sifat bahasa lisan yang tidak jelas, kompleks, dan emosional. Karena bahasa lisan memiliki beberapa kekurangan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan. Sehingga matematika ini hadir digunakan untuk mengatasi kekurangan bahasa lisan yang bahasa lisan itu. Yang ketiga adalah statistika. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan. Statistika juga digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan loh. Lalu apa fungsi dari sarana berpikir ilmiah? Sarana fungsinya ialah untuk membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Lalu ada pun langkah-langkah dalam berpikir ilmiah adalah yang pertama merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, definisi operasional, dan tujuan manfaat dari penelitian. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Dengan adanya rumusan hipotesis ini yang jelas, maka dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data dalam metode ilmiah. Pengumpulan data memiliki peran penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan pengujian hipotesis yang ditetapkan gitu. Sehingga sebuah hipotesis ini akan diterima atau ditolak bergantung pada data yang dikumpulkannya itu. Yang keempat ialah verifikasi data uji hipotesis. Maksudnya ialah si peneliti ini tidak menilai dari benar atau salahnya, namun menerima atau menolaknya. Jadi poin yang keempat ini ialah mematok kepada kuatnya dari ujian hipotesis itu. Lalu yang kelima ialah kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab dari rumusan masalah yang sekiranya sedikit tapi dapat intisarinya gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.